fungsikan dzikir sirul asr yang muncul dari la ilaha illa anta itu. Dengan begitu nanti Anda akan ainul basyirah, bisa bertemu di situ. Urusan bertemunya hanya, mohon maaf, 1 menit, 1 jam, jangan dipikir. Tentang istiqomah itu relatif. Ada yang berpendapat istiqomah jenengan setiap habis sholat berkholwat, berzikir. Ada yang mengatakan berkholwat itu istiqomahnya hanya tiap malam saja. Udah, semuanya benar. Cuman kita mengacu pada istiqomah yang setiap detik juga ada. Kita menjaga istiqomah itu sulit sehingga kita sering lalai itu secara sistematis karena kita setiap napas detik itu hati kita gunakan untuk berbicara selain Allah. Coba nanti jenengan ini kuharap ada yang melakukan setiap detik. Artinya khusus bagi pemula nanti, kalau jenengan mau untuk menjaga istiqomah setiap napas hanya berbicara dengan Allah, bentuknya berbicara pada Allah apa? Hatimu selalu memegang teguh zikir. Aku yakin. Inilah yang ditanyakan sore tadi. Lekas cepat bertemu Allah. Dengan cepat hatimu akan membenci dan melepaskan dirimu dari kesenangan selain Allah. Secara keilmuan, secara teori. Tapi kau harus paham bahwasanya semua itu bukan karena itu. Prosesnya karena pertolongan Allah. Berarti yang mencepatkan atau yang melepaskan belenggu-belenggu itu hanyalah Allah. Dan ini sebagai jawaban pertanyaan yang ketiga. Paketan dari temannya, bagaimana untuk mulai mana saya lepaskan belenggu itu? Jenengan harus selalu berzikir setiap detik. Lah terus saya lah gak kerja. Saya berarti gak sosialisasi dengan yang lain. Terserah Anda. Bisa jadi itu Anda tetap kerja, bisa jadi Anda tidak keluar dari kamar. Terus begitu. Sambil rokokan, sambil jenengan iku mau makan, sambil jenengan itu lesan membaca Quran, sambil lesan sampai zikir jahri, bisa. Dan atau diem, hatimu hanya berzikir sir dan sirul asr. Itulah nantinya akan menjadi awal pelepasan belenggu. Makanya nanti khusus bagi pemula saat tanggal 17 itu, ya, tanggal 17 itu, Anda setelah diislamkan rohaniyahnya, saat itu juga langsung melakukan kholwat. Langsung. Terserah jenengan milih, tinggalkan semua secara fisik, tidak hanya secara rohani tapi secara jasmani tinggalkan selain Allah, monggo.
ora ya monggo. Artinya sebatas rohaniyah, jasmaniyah, ya monggo terserah panjenengan. Saya tidak membatasi. Enggak membatasi. Saya ini Kang, kalau jasadnya tidak tinggalkan makhluk, sering kecolongan. Akhirnya aku tinggalkan. Suami, istri, sudah saya enggak mau campur, anak enggak mau campur. Menengai ning kamar. Atau di luar kamar tapi tidak mau taruh atau berbicara dengan orang karena menjaga zikir. Monggo terserah jenengan. Tapi jenengan yo ojo mangkel. Jangan marah, jangan mendongkol kalau tetanggamu mengatakan mulai kapan kehabisan pil orang ini. Ya jangan marah. Karena memang siapa yang berani untuk mendekat dan bertemu Allah siap dicaci oleh manusia. Kalau selain manusia, kewan ya nggak mungkin mencaci jenengan. Justru manusia itu yang mengolok-olok jenengan. Siap. Anda jangan gerutu. Bon, istiqomah itu penting dan istiqomah itu relatif. Kalau mengikuti Rasulullah setiap detik Pak. Bukrata wa asila, mulai pagi tulu usamsi, munculnya matahari. Sampai kapan? Ghurubu syamsi. Dikatakan bukrata wa asila, sampai sore. Surupnya sengingi, beliau hatinya selalu berzikir. Kalau menurut saya sih kayak ini. Menurut saya ya terserah jenengan. Ya tetap itu kita jaga zikir sirul asr itu. Masalah jasad tetap kita waktu kerja ya kerja. Waktu ngeloni bojo ya kelonono. Waktu makan ya makan. Waktu kita itu bersosialisasi pada orang lain ya orang lain. Tapi tetap hati kita jaga zikir. Urusan nanti kelalen, keplecuk, balik no sing melicuk no Gusti, beres toh? Lah, sampean yo gak dilok nek wong, gitu. Jadi untuk menekan ketidaksinkronan keadaan di tengah keluarga. Tapi saya juga tidak melarang jikalau Anda mengambil satu keputusan spekulasi yang benar menurut Anda, udah Kang, aku sudah tidak mau campur istri selama 40 hari 40 malam, anak juga teman kerja yang enggak, sudah saya rembukan, musyawarahkan terhadap istri saya juga begitu, monggo. Tapi gini Pak, biar syariate melaku, istri kamu itu dalam rangka memenuhi kehidupan dunia 1 bulan atau 40 hari, udah kau harus memberikan uang sebatas itu. Kalau 1 bulan kamu kasih itu adalah 3 juta, kasih 10 juta. Bu, ini untuk kebutuhan keluarga 10 juta. Saya tak jadi ayam yang angkrem. Gak apa-apa toh? Kalau Anda wis gak mikir itu, nanti khawatir Anda itu terpengaruh. Biar syariate melaku, hakikat sampean yo tidak dihina-hina. Kalau jenengan nggak mau memikirkan tanggung jawab secara syar'i, mertua ngomongi gak enak. Ndokku kari nguntal tok ayo. Kecilik, mulai kecil nggak mau ngingoni, besar-besar diminta. Lah ngono toh? Kari ngingoni tok ae nggak mau. Akhirnya omongan opini gak enak. Sampai juga begitu, harus musyawarah dulu. Dek, saya tak ada di kali, sungai, tak jogone kali iki. Nah, ngono ya. Wis, aku nyuwun restumu, aku enggak mulih-mulih. Saya tak lungguh ning kali terus-menerus 40 dina 40 wengi. Ya ngomong dulu.
biar nggak salah paham. Nggak apa-apa. Tapi saya mengarahkan, apakah Allah itu tidak bisa kau temui di tengah kau kerja? Padahal di tengah kerja itu juga ada Allah. Sing penting jenengan sudah tahu dan membawa kuncinya bertemu Allah. Beres. Apa kuncinya? Wahuwa adzikru bisiril asror. Fungsikan dzikir sirul asror yang muncul dari la ilaha illa anta itu. Dengan begitu nanti Anda akan ainul basiroh. Bisa bertemu di situ. Urusan bertemunya hanya, mohon maaf, 1 menit, 1 jam. Jangan dipikir. Urusan Anda ditarik nafsu maneh lagi, akhirnya jenengan petal. Apa petal? Pisah dengan Allah. Ya udah. Pakailah hukum. Lah iya. Sing metalkan ya siapa? Yang memisahkan juga siapa? Itu aja. Tapi bukan berarti saya menyalahkan yang ambil spekulasi tadi. Enggak, semua benar. Karena semua punya pertimbangan masing-masing. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, apa Pak? Apa? Ya, kebutuhannya apa? Apa tadi? Lupa saya. Apa kebutuhannya tadi? Tolong untuk di. Ada yang dikatakan tadi itu termasuk penyakit batin, termasuk cinta dunia atau hubud dunia, Gus. Nah sementara kita mau nggak mau butuh juga dunia tuh, Gus. Maka gitu, ada yang mengatakan dunia itu cukup di tangan, jangan di kalbu gitu, Gus. Nah gimana untuk mengarah ke sana, caranya? Gitu, Gus? Ya, terima kasih, Gus. Oke. Ketika saat kita masuk di dalam zona akil balik, mau tidak mau siapapun juga kita ruhaniyah jelas hubud dunia. Oke, itu proses kita dalam masa kekotoran, Pak. Saya katakan kotor karena ruhaniyah kita bercintanya tinggalkan Allah dan kita bercinta pada kesenangan dunia, akhirnya disebut hubud. Oke. Kita satu sisi secara jasmani butuh dengan itu, ya, manusiawiyah. Rokokan ini aja kalau tidak beli ya nggak bisa. Kalau tidak kerja nggak mendapatkan uang. Berarti kita wajib kerja secara jasmani. Pertanyaan saya, ketika saat bekerja berjalan sampai beli rokok, sampai nyedot rokok, apakah di situ nggak ada Allah? Oke, proses kita katakanlah belum kenal Allah. Ada makalah, taruhlah hubud dunya itu di tangan, jangan ditaruh di hati. Itu artinya apapun yang jasmani inginkan, sifat basariah kita sebagai manusia di mana sih? Adakah manusia ingin miskin? Enggak ada. Adakah manusia itu menurut sifat basariahnya itu ketika saat ingin menuju satu tujuan itu gagal? Enggak ada. Sakit? Enggak ada. Oke. Tapi jangan kau taruhkan ruhaniyahmu itu bercinta terhadapnya. Jangan. Silakan secara jasmaniah jenengan ini berinteraksi dengan selain Allah, tapi ruhaniyahmu bagaimana caranya tidak ikut berinteraksi terhadap hubud dunia, tapi berinteraksi kepada sang penguasa, hidup di dalam hubud. Hanya satu kuncinya biar Anda tidak terperosok kembali kepada adzikru bisiril. Ingat, Allah sudah katakan hanya dengan berzikirlah hatimu akan bertemu Allah. Hanya berzikir itulah akan menjadikan jiwamu damai, hatimu damai. Makanya bahasanya tatmainnul qulub. Qulub itu bukan hati segumpal daging, bukan. Maksudnya al-qalbu ay ar-ruh. Ruh itu akan tenang. Itu kuncinya.
Lah zikir yang mana? Apakah diucapkan Allah? Bukan bos. Apakah diucapkan di hati Allah? Bukan. Lah zikir yang mana? Yang dimaksud ayat itu, yang di dalam ayat itu tidak dijelaskan. Sampeyan pengen tahu jelas? Bukaan Al-Qur'anul Qadimnya, jangan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu bayangane Al-Qur'anul Qadim. Ternyata Bapak, yang dimaksud zikir, ingat, itu adalah kesadaran penuh dirimu bahwasanya semua apapun yang terjadi sumbernya dari hidup. Yang hidup sifatnya ahad. Yang laisa kamislihi sayun sifatnya ahad. Tunggal. Enggak ada yang lain. Kita untuk sampai bisa ke ahad, kita harus fana, lebur, hilang, musno. Baru di situ jenengan akan lepas. Tidak mudah ruhaniyah sampean ini tentang hubudunya ditaruh di hati. Enggak. Otomatis hubudunya cukup di tangan. Itulah Rasulullah melakukan hukum syariat menjadi hakikat menuju makrifat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana caranya? Apapun yang terjadi pada jasad jenengan, ya, yang disebut hubudunya, hatimu harus lepas keakuamu yang melakukan. Yang bisa melepaskan ini hanyalah Allah. Dengan cara Allah mendatangkan cahaya makrifat, hilanglah keakuanmu, akhirnya nyatalah keakuannya Allah. Keakuanku Allah. Ini caranya. Baru maksudnya benar. Jangan kau taruh hubudunya dalam hatimu, tapi taruhlah di tanganmu.